Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ilaikal masir. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur atas semua hidayah, inayah, nasrullah, iman, Islam, bisa mengerjakan sholat berjamaah waktu di masjid. Ini adalah suatu kenikmatan yang tiada taranya, karena itu nikmat yang akan menghasilkan pahala surga yang kekal abadi, insyaallah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah, selepas kita menjalankan ibadah puasa 1 hari 13 jam atau 14 jam, insyaallah kita akan mendapat berkah pahala, kemudian berkah pahala surga dan berkah pahala dunia, yakni kesehatan badan kita. Sumu tasihu, itulah hadis Nabi, wasalah supaya kamu sehat. Ini pendengar dan rahmati Allah. Mengenai puasa, anjuran Nabi bisa sampai puasa Daud, yakni 1 hari puasa 1 hari tidak. Itulah ajaran Nabi mengenai sholat, mengenai puasa nafil. Atau boleh juga puasa sepanjang hari, namun bila hari Kamis atau Senin kita niatkan puasa sunnah Senin, ini bisa. Tidak ada larangan kita puasa tiap hari kecuali hari yang diharamkan puasa, yakni hari Idul Fitri dan Idul Adha, Idul Kurban. Itu haram kita berpuasa. Selebihnya kita bisa berpuasa. Puasa Daud atau puasa nafil setiap hari boleh, karena tidak ada larangannya kecuali 2 hari itu, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja batasan untuk bisa puasa. Benar yang dirahmati Allah, iman, Islam, takwa adalah menahan. Inti pertama iman, Islam, takwa adalah menahan. Pertama adalah menahan daripada perbuatan maksiat atau yang mengakibatkan dosa. Seperti yang pertama adalah marah. Marah itu haram. Marah itu melawan daripada kodrat ataupun takdir Allah. Marah adalah kita tidak menerima atas takdir Allah sehingga kita marah. Itu definisi marah. Sehingga marah hukumnya adalah haram. Marah hukumnya adalah haram. Sehingga kita sangat disayangkan oleh Allah dan haram yang pertama itu adalah marah. Saat azan berkumandang kita marah. Iya, kita tidak mau ke masjid, itu kita marah. Kita tidak ikhlas mentaati ataupun menyambut perintah Allah yang sholat, mari ke masjid, marilah sholat. Marah adalah ciri daripada setan.
iblis, laknatullah. Kenapa harus marah? Karena kita tidak ikhlas, tidak tahu hakikat sufi, filosofis, filsafat daripada takdir Allah. Kalau kita meyakini takdir Allah adalah baik, maka kita ikhlas. Kita tidak perlu meratapi. Kejadian adalah karena kulum inilah semua dari sisi Allah, takdir dari Allah. Kita lega, ikhlas, rela menerima, sehingga tidak marah. Kemarahan definisinya sebagai hal yang tidak bisa kita terima, sehingga kita marah. Kalau itu yang kita terima itu sebagai takdir Allah atau kehendak Allah, berarti kita memarahi Allah. Berarti dosa besar. Dosa besar itu adalah marah. Karena dengan marah itulah bisa semua terjadi. Yang tidak wajar jadi wajar, yang tidak boleh membunuh jadi membunuh, memukul, melempar, terakhir mati. Memukul, melempar, menendang, terakhir mati. Kalau sudah mati kita dihukum. Siksalah kita di penjara. Itu yang tidak kita pikir. Yang pasti semua yang menimpa kita ini baik, karena itu dari Allah. Kalau kita sedih ditakdirkan, maka kita itu sebagai penggugur dosa, asal kita ikhlas menerima, tahu hakikat, tahu sufi, filosofis takdir Allah, tahu, mereka paham, sehingga dia tidak pernah marah, jarang marah. Marah itu merendahkan martabat, menjatuhkan martabat, seperti orang yang tidak punya pendidikan. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita tidak wajar, kita harus marah-marah. Kita ada pendidikan, ada sering pengajian, ada sering mendengar ceramah, kok marah? Marah itu setan. Setan mudah manusia agar tidak mau menerima takdir Allah, takdir buruk maupun takdir baik. Ini kita maunya takdir baik, bersyukur, tapi ketika takdir buruk kita memberontak, meronta-ronta, memaki-maki Allah. Padahal kita, doa-doa kita diterima Allah. Setiap orang berdoa, biarpun tidak dilafazkan, yang ingin sehat. Kita sehat ini karena doa kita. Kita astagfirullah saja Allah sudah tahu. Sudah tahu maksudnya astagfirullah, yang minta ampun, sehingga Allah tahu juga. Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan. Kita tidak perlu minta sehat, Allah pun tahu. Asal kita istighfar, itu saja kuncinya, istighfar. Afdhalul doa astaghfirullahal azim. Ini filosofisnya. Kalau mereka yang sering marah, berarti mereka tidak beres pengetahuan, tidak beres keimanan mereka. Ini iman pada qada dan takdir Allah. Qada, ketetapan Allah zaman asli 50.000 tahun sebelum ciptaan bumi dan seisinya, malam dan seisinya. Mereka tidak paham kok. Dia tersandung, subhanallah, karena ini adalah dia celaka karena Allah, bukan karena yang lain. Dia syukur, dia tidak merontak, dia mensyukuri. Iya, kalau tidak saya celaka di sini, maka saya akan terlindas kontainer mati. Lebih baik saya celaka di sini karena menghindari daripada celaka yang lebih besar. Itu baik sangka kita kepada Allah. Doa-doa kita diterima. Doa-doa kita diterima. Teman-teman kita banyak yang sakit, bukan cuma banyak yang sakit, sudah mati mas, tidak mampu melawan daripada penyakit. Sementara kita, doa-doa kita diterima, kita masih sehat, mata masih bisa melihat, yang lain sudah buta, telinga bisa mendengar, yang lain sudah
tuli. Dan masih bisa berjalan, yang lain sudah tidak bisa berjalan, stroke di rumah. Mereka tidak, Allah tidak terima doa mereka. Satu doa mereka yang tidak terima, ini minta sehat. Nah, Allah tidak terima kok. Allah tidak terima sehingga dia sakit. Allah tidak terima. Kenapa? Ya itulah. Mereka lebih dekat kepada Allah dengan sakit itu, mereka lebih dekat kepada Allah. Ini supaya mereka dekat ke masjid. Ini tujuannya. Bukan untuk menghukum mereka supaya mereka jadi jahat, bukan. Supaya mereka menangis di hadapan Allah. Dia butuh sehat. Menangis. Allah kabulkan. Insya Allah Allah kabulkan. Kalau sudah keterlaluan ya sudah. Sampai game over lah, kamu sakit. Nah itu bertahun-tahun. Karena kamu juga bertahun-tahun tidak ingat Allah. Hayya 'ala sholat, tidak ke masjid. Tidak ada harga diri di hadapan Allah. Mereka yang tidak menyauti perintah azan hayya 'ala sholat di masjid, tidak ada harga diri. Harga diri mungkin di hadapan manusia, jadi pejabat, jadi ini. Jadi kajari, kepala kejaksaan, jadi kepala kepolisian. Padahal intinya, ya tahu sendirilah. Intinya pejabat. Ya mungkin KKN, korup, itu. Ini pendengar rahmati Allah. Jabatan adalah ujian. Saat kita tidak mampu menghadapi ujian kejabatan, kita jadi koruptor, kita jadi pemeras. Iya, karena jabatan itu bisa mendatangkan fulus. Gertak kanan, gertak kiri habis. Datanglah bantuan, datanglah. Na'udzubillah min dzalik. Perangkap dosa, fitnah. Maka jabatan fitnah itu perangkap dosa. Terperangkap dosa, Mas, karena kesempatan jabatan itu. Sehingga di sukup-sukup atau lembaran-lembaran kitab suci Nabi Musa disebutkan bahwasanya ketika kamu dapat jabatan, itulah laknat terhadap kamu, laknat Allah terhadap kamu yang terima jabatan itu di sukup. Di kitabnya Nabi Musa, sukup-sukup berapa lembar-lembar. Hakikat dari kamu dari jabatan asal laknat Allah kepada kamu. Iya. Karena dengan jabatan itu tidak mungkin mampu untuk lepas dari perangkap fitnah jabatan. Apalagi sudah zaman edan macam ini, zaman fitnah, zaman rusak macam begini. Semua yang haram jadi halal. Iya. Yang tuntutan 1 tahun jadi 2 tahun karena tidak bayar. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah zaman rusak kok. Syukur doa kita masih diterima, yakni doa ingin sehat itu. Biarpun Bapak tidak berdoa kepada Allah ingin sehat, Allah tahu. Kita dengan hanya istighfar, Allah tahu. Astagfirullahaladzim, Allah tahu. Sudahlah berdoa astagfirullahaladzim, sudah Allah tahu. Ingin sehat kan? Iya, semua ingin sehat. Ada yang tidak lolos, manusia yang minta sehat tapi tidak sehat. Sekarang sakit bukan cuma sakit, sudah mati. Menahan sakit liver, hati. Menahan sakit ginjal, menahan sakit insulin, pankreas yang tidak bisa menjadikan makanan atau pati atau karbohidrat jadi tenaga. Sehingga jadi gula, semua jadi gula, Mas. Tidak bisa jadi tenaga, otot jadi gula, Mas. Gula basah, na'udzubillah, harus dipotong, amputasi. Berapa yang sudah amputasi? Jangan karena sudah mati, Mas. Bapak Ibu masih sehat, masih diterima doa Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu masih diterima, masih dihargai oleh Allah. Buktinya Bapak Ibu sehat. Buktinya Bapak Ibu sehat, yang lain sudah bergelimpangan, tumbang. Bukan cuma tumbang di rumah sakit, sudah tumbang di kuburan. Sudah dead, sudah mati, sudah game over. Tapi Bapak Ibu masih sakti. Masih dihargai Allah. Tapi ketika Bapak Ibu hayya 'ala sholat, masih menuhankan bantal guling, menuhankan tidur, menuhankan dunia. Apa itu tidak
Musyrik. Sebagian ulama mengatakan musyrik ya. Musyrik itu. Bukan semua ulama, sebagian ulama. Sebagian besar jumhur ulama mengatakan itu juga syirik. Memalingkan ketaatan kepada Allah. Hayya 'alas shalah masjid ke masjid, ganti ke bantal guling. Syirik dia menyembah bantal guling. Ya apa yang disukai? Tuhan, definisi Tuhan apa yang disukai? Apa yang dihormati, apa yang di supranatural, sukanya primer. Kausa prima. Jadi kulit itu juga syirik, Mas. Bapak Ibu tahu. Ketika bulan puasa, Ramadan kita tidak berpuasa. Syirik itu. Dia menuhankan hawa nafsu itu. Bukan menuhankan Nabi Isa atau Yesus, bukan. Saya sudah menuhankan hawa nafsu, tidak mau menuhankan Allah. Kalau menuhankan Allah itu ya disembah dan ditaati, Mas. Gak cuma cukup disembah, ditaati larangannya. Kalau menyembah gampang, itu yang meninggalkan larangannya, meninggalkan larangannya, mentaati perintahnya, mana itulah bagian dari penyembahan Allah. Bikin apa kalau kita sholat rajin, terus kita tidak taat kepada Allah? Kita selalu berbuat dosa, larangannya kita bikin apa? Tidak sah sholatnya kalau kita minuman keras sampai 40 hari karena najis badan kita. 40 hari batasnya, habis 40 hari Allah sudah mulai catat amal itu. Hai malaikat raqib atid, ini yang atid ya, catat ini atid. Dia minumnya hari ini, jam ini, maka tambah 40 kali 24 jam baru dicatat amalnya. Ya amalnya amal sholat karena tidak sah, najis semua ini badan. Ini pendengar yang rahmati Allah, Bapak Ibu masih dihargai Allah, masih disayang Allah, masih dimuliakan Allah karena Bapak Ibu masih sehat. Doa-doa Bapak Ibu masih diterima. Biarpun Bapak Ibu tidak berdoa, Allah tahu ingin sehat kan? Itu saja ingin sehat itu sudah doa abadi itu. Yang lain sudah tumbang, bukan cuma tumbang di rumah sakit, tumbang sudah sampai kubur. Bapak Ibu masih diijabai, dikabulkan doa Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu masih sakti, masih dihargai oleh Allah. Saya salut. Saya saja ini ingin sehat tapi masih sakit. Sakit apa? Mata saya sudah sakit, sudah kemudian ini bibir sakit, ngilu ini pecah-pecah, bibir pecah, sariawan. Bapak Ibu masih sehat, Bapak Ibu masih dihargai Allah. Itulah penghargaan Allah. Itu Bapak Ibu masih dihargai, masih sakti. Bapak Ibu lebih sakti dari saya ada sakit ini, mata saya sakit, Bapak Ibu masih sehat. Saya sariawan, Bapak Ibu tidak, daripada ustadz ini. Tapi yang pasti kita masih sehat kan, masih bisa duduk di sini. Ya Bapak Ibu masih dihargai oleh Allah. Masih dinaikkan derajatnya, yang lain sudah di game over kan. Sudah tidak laku doanya, sudah tidak diijabai, sudah kamu tidak itu. Coba kalau Bapak Ibu, sudah Allah sudah bilang, sudah tidak saya ijabai kesehatan kamu, nanti kamu dialamatkan mati. Iya. Seandainya begitu Allah. Jadi Bapak Ibu masih sehat. 60 masih sehat, masih cantik, masih bugar. Yang lain sudah tumbang. Umur 30 saya sudah tumbang. Melawan daripada penyakit. Karena asap mati itu dari penyakit, disfungsi organ. Ini saya salut pada Bapak Ibu ini. Sakti sekali. Diterima doanya. Terutama doa sehat diterima. Yang lain sudah sakit ginjal, sakit ini, cuci darah. Itu terutama yang kaya mereka, Mas, kaya. Orang yang miskin kadang makannya tidak sehat, makanannya tidak bergizi, kok tidak sakit. Ini yang kalian bergizi sakit, kenapa? Bukan karena makanan Mas sehat, bukan. Karena ijabahnya doa kita minta sehat, yang diijabahi, yang dikabulkan oleh Allah. Yakin Bapak Ibu berdoa terus, yakin.
Hati kecil mengatakan saya ingin sehat, itu doa loh, doa abadi itu. Bukan doa yang abadi. Kita astagfirullahaladzim sudah, saya minta maaf sudah, kabulkan. Tapi awal dengan istighfar. Istighfar itu afdal doa, itu istighfar. Minta maaf, minta ampun. Dosa kita banyak. Saat kita subuh, akhirnya sholat tidak mau sholat, tapi Allah masih sehatkan, masih diterima doa ibu. Nggak yakin, nggak usahlah kita doa minta kaya, nggak usah. Orang kaya apa menjamin sehat? Enggak kan? Jangan minta kaya, kita nggak boleh. Karena orang kaya juga kadang sehat, kadang cepat mati. Nggak boleh kita minta kaya. Yang boleh kita minta kecukupan rezeki. Kaya itu hanya akhni, ini hanya milik Allah. Kita tidak boleh minta kaya karena sombong. Doa kita adalah minta dicukupkan rezeki. Ini pendengar rahmati Allah. Ini loh filosofis Islam yang mumpuni, yang sangat tinggi. Tidak boleh marah. Kita tidak boleh marah. Marah itu karena kita ditakdirkan buruk sehingga marah. Nggak boleh. Kalau kita tahu hakikat takdir, maka ditakdirkan buruk pun kita tetap astagfirullah, tetap alhamdulillah. Alhamdulillah, itu ada buruk, alhamdulillah. Yang lain masih ditakdirkan buruk lagi, dia terbakar. Bukan cuma rumahnya, dia terbakar mati. Kita masih cuma begitulah. Sudah menghina Allah, memakai Allah. Ya, kita memakai Allah. Kita kena batu coki mai. Na'udzubillah. Bukan subhanallah, tapi Allah dimakai. Allah dimakai itu. Ini loh filsafat yang tidak banyak dipelajari oleh umat Islam ya ini. Sedikit sudah marah, emosi. Na'udzubillah. Tapi biar marah Bapak Ibu masih diakui oleh Allah. Doanya masih diijabah. Buktinya buktinya Bapak Ibu sehat. Itulah doa yang diijabah oleh Allah. Iya, sudahlah. Ibu itu orang baik kok. Masih diakui doanya, masih diijabahi doanya, masih dikabulkan doanya, di doa sehat. Bapak Ibu sehat kan? Berarti Bapak Ibu hebat di hadapan Allah. Yang lain minta sehat sudah tidak boleh. Allah sudah tolak. Sakit mati. Bapak itu teman kita yang seangkatan sudah mati. Itu kenapa? Karena doa minta sehat sudah Allah tolak. Itu kuncinya itu. Tidak usah tidak macam-macam karena ini kan, jangan. Minta sehat Allah sudah tolak. Mau kita Allah tolak? Enggak mau. Supaya tidak mau maka kita harus rajin sholat. Itu saja dalil filosofisnya. Demikian pendengar rahmati Allah. Sekelumit ceramah sufi ini insyaallah bisa mengantarkan ini sebagai asbab hidayah untuk hayalan sholat kita ke masjid. Itu saja. Saya hanya membutuhkan hayalan sholat Bapak Ibu ke masjid. Itu saja. Tidak usah muluk-muluk Bapak Ibu ingin begini begitu, tidak usah. Semoga ini menjadi asbab hidayah. Hayalan sholat Bapak Ibu ke masjid. Itu saja saya sudah. Itulah amalan yang paling khas, paling tinggi. Tidak ada tandingannya. Saat hayalan sholat kita melangkahkan kaki ke masjid. Karena apa? Berjuta-juta mayat dikubur itu minta untuk dibangkitkan kembali biar 10 menit untuk sholat berjamaah dengan umat Islam. Karena tahu pahalanya itu sangat besar, yaitu sholat berjamaah di masjid. Insyaallah, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.